Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada YLC malam ini yang dengan ketajaman plus keberanian dari Bang Karni dan seluruh tim YLC mengangkat kasus ini. Jelas sekali, kasat mata bahwa pihak-pihak yang selama ini berseberangan ini mendapat amunisi. Walau amunisi yang salah. Amunisi yang dipakai itu adalah kerumunan mengakibatkan peningkatan. Padahal jelas sekali barusan yang berkepentingan, yang ahlinya berkata bahwa peningkatan COVID-19 karena kejadian 2 minggu lalu, yaitu libur panjang. Dampaknya sekarang. Namun ini dijadikan amunisi, semua bersorak-sorai dari yang terhormat sampai yang terhina menyerang Habib Rizik dan sekarang berimbas pula kepada Gubernur Pak Anies Baswedan. Semua pihak telah menjelaskan bahwa ada 398 pelanggaran sebelum hal ini. Ini kita akui ini pelanggaran, tapi selama ini kemana aja. Dan 399 pelanggaran itu terjadi. Yang ke-9 nih, 399 kali itu baru kepada Pak Anies. Langsung dipanggil. Terus gubernur yang lain boleh begitu? Terus ulama yang lain, habaib yang lain, ustadz yang lain juga boleh begitu? Jadi saya dalam kapasitas juru bicara 212, PA 212 dan HRS Center ingin menyampaikan hal-hal berikut ini. Kita nggak perlu merinci lagi Bang Karni. 398 pelanggaran itu apa saja, kita nggak perlu rinci lagi. Dan yang paling disorot adalah pas Gibran sendiri gitu kan. Saya akan merinci pertama kali atas kedatangan. Acara di bandara, kedatangan Habib Rizik itu diawali dengan rencana kepulangannya. Desember 2019. Kebetulan saya yang datang pada waktu itu dan akhirnya ada wacana beliau insya Allah dalam waktu dekat akan pulang. Maka kita susun, akhirnya setelah pulang terbentuklah tim 6 gitu loh. Kita berenam ini rapat gimana caranya Habib Rizik pulang dengan aman, tentram, asyik gitu loh. Lalu akhirnya ada opsi yang ditawarkan. Diam-diam, nggak usah heboh, langsung ke Petamburan, bikin konferensi pers, kami sudah di Jakarta. Ada opsi seperti itu. Atau pulang ke puncak, di pesantren, duduk, pakai online, siarkan, kami sudah sampai dengan selamat gitu. Tapi ada pihak-pihak yang selalu jahat Bang Karni. Pihak-pihak ini selalu menghambat kepulangan Habib Rizik. Karena dihambat ini kita mengambil keputusan, nggak bisa deh pakai diam-diam deh. Umumkan, tanpa mobilisasi. Saya bersumpah, tanpa mobilisasi. Dan kami yang ikut rapat senantiasa untuk kepulangan ini mengatakan tidak ada mobilisasi, tidak ada dana sama sekali. Tapi Habib Rizik memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya. Diumumkan saja udah. Dan banyak sekali daerah-daerah itu yang kami akan jemput, kami akan jemput. Kami sarankan doa saja gitu loh, doa saja, doa saja. Nah karena dikerjain melulu ketika pulang, kita ambil keputusan oke kita siarkan kalau begitu. Habib Rizik yang memutuskan kita harus siarkan. Dan disiarkan tanggal 10 November. Apa kejadiannya Bang Karni? Pada hari terakhir, hari H, itu salah satu anaknya masih digagalkan. Alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia sangat membantu, sangat mengerti situasi yang terjadi di sini. Yang kedua, soal acara pernikahan. Ini jamnya udah ditentukan siapa yang hadir jam berapa ditentukan. Kalau boleh diizinkan 1 menit saya menyampaikan inilah undangan yang disebarkan kepada seluruh peserta. Ini undangan kepada seluruh peserta. Diundang semuanya dengan catatan lihat. Catat sendiri semua. Jam berapa setiap orang? Ada jamnya. Ini protokol. Nomor 151 sampai 200 jamnya jam 1. Nomor 202 nomornya jam 2 semua tepat. Ini protokol. Ini acara walimah anak Habibana. Semua harus pakai masker. Semua harus jaga jarak. Semua tetap mengikuti jamnya. Siapa yang bisa langgar? Siapa yang bisa larang? Kepulangan yang begitu dahsyatnya dan kedatangan di Petamburan yang begitu dahsyatnya, siapa yang bisa langgar?
Mau di apa ujung-ujungnya? Mau Habib Rizik yang disalahkan? Padahal kita udah mematuhi semua, nggak ada mobilisasi. Para intelijen mungkin tahulah. Toh kepulangan saya di bulan Desember itu siapa yang jemput juga semua. Para intelijen mungkin sudah tahu lah. Apa yang kami bicarakan di Mekah dan apa yang kami rapatkan semua udah tahu, nggak ada yang ditutup-tutupi Bang Karni. Acara yang berikutnya, Maulid. Dalam Maulid ini kita ikuti semua prosedur. Dari mulai pemberitahuan, dari mulai jaga jarak. Kalau tadi Tirta mengkritik soal bagi masker, terus mau bagi apa gitu loh. Ini kita emang bagi-bagi masker kok. Terus acara yang di mana lagi? Yang hadir itu bahkan nih waktu di Maulid itu, kita tuh bilang kami mau hadir, kami mau hadir. Kami sarankan lihat di Front TV saja. Tapi masyarakat begitu menanti kerinduan ini. Jadi big picture-nya ini adalah Habib Rizik gitu loh. Bukan dari pelanggaran, ada yang dituju, ada yang disasar. Nggak usah pakai ngumpet-ngumpet lah, terbuka aja lah semuanya lah gitu siapa yang disasar. Di Markas Syariah yang di Puncak itu lebih jelas lagi. Orang Habib pengen taruh peletakan masjid kok, peletakan batu pertama kok dengan para internal sendiri, dengan para santri mau ketemu. Udah lama sekali dihambat pulang. Tapi lihat antusias masyarakat. Ini menunjukkan ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017 Bang Karni. Habib Rizik itu pingin dialog. Sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Toh Pak Jokowi juga nggak anti-anti banget gitu loh. Siapa yang menghambat ini? Pak Jokowi tolong dengar ini gitu loh. 2017 kami mau diskusi, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara. Dia bukan bandar narkoba. Dia bukan pemimpin partai. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan musuh negara. Dia jelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara. Tidak pernah menjadi musuh TNI. Tidak pernah menjadi musuh Polri, tidak pernah. Beliau hanya musuh ketidakadilan. Dan dia pengen dialog. Kemana mesti dialog kalau negara memperlakukan dia sebagai musuh? Baik. Coba ada yang salah ini Pak Karni. Di negara ini ada yang salah. Ya, peningkatan kok Habib Rizik yang disalahin. Lalu Pak Anies juga menjadi kena semua. Sementara orang-orang yang melanggar juga banyak. Sebentar, bukan kita bermaksud kalau Anda melanggar, kami juga enggak begitu. Kita hanya menuntut keadilan. Tanya deh Bawaslu deh, pelanggaran-pelanggaran itu bagaimana. Baik. Sebentar, satu dikit lagi Pak Anies. Saya kelihatannya baru ngomong sebentar kayaknya nih. Sebentar ya. Kalau saya hitung lebih lama yang lain, sebentar. Ya. Big picture-nya itu ada pada Habib Rizik. Dan itu yang disasar. Kenapa nggak diajak dialog? Kenapa nggak disambut? Kenapa rekonsiliasi? Nggak ada rekonsiliasi. Barusan itu Pak Dhani dengan tegas asyik dengan mengatakan, lihat ini wakil daripada istana. Tapi tiba-tiba dalilnya apa Pak? Dalil yang kita lihat ini ya, TNI tiba-tiba sibuk nggak karuan seperti mau perang. Polri tiba-tiba pecat sana pecat sini. Pemerintah tiba-tiba sibuk konferensi pers sana diwakili oleh Pak Mahfud. Ini ada apa? Barusan Pak Anies dipanggil 9 jam, 23 lembar, 33 pertanyaan. Atas kesalahan siapa? Lalu bagaimana dengan gubernur yang lain? Kami mohon keadilan, itu saja. Tapi pertanyaan saya, ada 300 lebih pelanggaran. Tapi yang spektakuler, betul yang terjadi di Bandara Suta, di Petamburan, di Megamendung. Ini luar biasa, Ustadz. Jadi kalau ini kecil atau gede, kejahatan kecil atau kejahatan gede, jadinya yang gede itu yang Ustadz Haikal punya gitu loh. Baik. Perlu dijawab Pak Karni? Ya boleh. Ya, jawabannya begini, itu justru membuka mata pemerintah dong. Salah dalam hal ini memperlakukan Habib Rizik seperti itu. Ya, udah tahu dengan masa sebegini banyak. Udah tahu dengan daya cinta. Daya cinta ini semua, resonansi getaran yang begini luar biasa. Tapi dilakukan dengan cara demikian. Mestinya sambut dong.
Kalau mau dialog, rekonsiliasi, ada sambut dong. Jangan, tidak ada pintu rekonsiliasi. Emang ini siapa? Pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh Habib Rizik? Fitnah chat. Kan udah dibuktikan. Pak Tito Karnavian pada waktu itu Kapolri mengatakan ini sudah SP3. Terus kenapa? Apalagi pelanggaran dilakukan? Pelanggaran cuma satu, Bang Karni. Beliau terlalu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan ada orang yang gak suka dengan pengaruh beliau. Itu dia. Baik, terima kasih.